Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Ketua Komisi 2 beserta para Wakil Ketua, mohon maaf tidak kami sebutkan namanya Pak karena sudah berulang-ulang. Kemudian Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak Dirjen yang kami hormati, teman-teman para gubernur, para wakil gubernur, teman-teman media, Bapak Ibu, wabil khusus juga mohon maaf anggota Komisi 2 yang kami muliakan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pak Ketua, izinkan kami awali paparan singkat ini dengan satu bait pantun dulu. Karena bagi kita di Kepri pantun itu adalah password gitu. Jadi orang Kepri kalau mau bicara di forum mesti pantun dulu. Pantunnya saya bacakan saja. Bunga melati harum mewangi, dipetik orang sambil melangkah. Bersyukur kita kehadirat ilahi. Semoga acara ini membawa berkah. Nah, tepuk tanganlah Pak Ketua. Pertama tentu kami bersama teman-teman gubernur ingin menyampaikan apresiasi buat Komisi 2 yang telah menggelar acara beberapa hari ini. Harapan kami acara ini bisa kita laksanakan secara berkelanjutan Pak Ketua, dalam rangka kita mengevaluasi apa yang kita bicarakan beberapa hari ini, kemudian juga menyampaikan terus informasi-informasi kekinian berkaitan dengan daerah dan perubahan dinamis berbagai aturan perundang-undangan. Karena kalau daerah sukses, maju, negara kuat dan maju, maka daerah kunci keberhasilan negara ini tentunya. Pak Ketua, izinkan saya bagi dua paparan ini. Pertama, gambaran umum sedikit, baru nanti pokok-pokok yang tertuang di dalam undangan. Dan 10 menit mudah-mudahan selesai. Pertama, Provinsi Kepulauan Riau ini adalah provinsi ke-32 dan provinsi ini provinsi kepulauan dengan jumlah pulau 2.408 pulau. Kita ada 22 pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan hampir semua negara ASEAN, 394 pulau berpenghuni, dan jumlah penduduk Kepri ada 2.167.000 jiwa, tapi berdomisili di 394 pulau. Pak Ketua, Kepri ini provinsi yang punya posisi sangat strategis karena kita berada di salah satu dari 10 choke point perdagangan penting dunia, yaitu Selat Malaka, yang setiap tahun rata-rata kapal berlayar melebihi 1.000 kapal rata-rata dari Selat Malaka menuju alur laut Kepulauan Indonesia 1 dan ke Laut Natuna Utara. Kemudian kita punya 5 kabupaten, 2 kota. Ada Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Natuna, Anambas, Lingga, Karimun, dan Bintan. Pak Ketua, 96% wilayah kita adalah lautan, hanya 4% wilayah daratannya. Jadi memang potensi maritim dan laut menjadi sumber potensi besar yang bisa mensejahterakan masyarakat kita. Namun seperti teman-teman tadi dari seperti Maluku Utara sampaikan bahwa masih ada banyak hal yang harus kita diskusikan lebih lanjut, terutama seperti perhitungan DAU belum memberikan tambahan signifikan buat daerah-daerah dan provinsi-provinsi kepulauan. Saya nggak tahu, mungkin di masa lalu tim-tim ahli penyusun itu mungkin diambil dari universitas-universitas di Jawa saja. Padahal kalau ada tim-tim ahli dari universitas-universitas di wilayah-wilayah kepulauan, saya yakin pasti luas laut juga menjadi perhitungan untuk menambah kekuatan DAU. Saya kira tidak berlebihan kalau kami mengatakan jangan sampai kita mengkhianati Undang-Undang Dasar 45 bahwa mengatakan Indonesia adalah negara kepulauan yang berbentuk maritim.
Jadi Pak Ketua, sudah saatnya wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus. Apalagi kalau Pak Ketua bisa mendorong bersama teman-teman Komisi 2 agar undang-undang provinsi kepulauan itu bisa segera terwujud, Pak. Karena udah berkali-kali masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai-selesai. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu percepatan pengembangan wilayah-wilayah kepulauan dan perbatasan. Karena masih ada mereka yang menjerit, Pak, kami ini merasa belum merdeka begitu. Padahal kami penjaga wilayah-wilayah perbatasan negara. Nah, oleh karena itu perlu menjadi salah satu concern kita hari ini dalam pertemuan ini. Kemudian yang kedua, kami perlu sampaikan sekaligus sambil jalan bahwa begitu luasnya wilayah laut kita, Pak, tapi memang kita meskipun sudah dijamin melalui Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, 12 mil laut itu adalah kewenangannya provinsi, Pak. Akan tetapi kita belum bisa memanfaatkan itu karena kewenangan itu hampir menyeluruh masih ditangani oleh pemerintah pusat. Contoh seperti penetapan penggunaan tata ruang laut seperti PKKPRL itu seluruhnya sekarang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kami sudah mengusulkan bagi hasil PNBP-nya, Pak, akan tetapi sampai saat ini memang belum terrealisasi. Barangkali itu bisa menjadi sumber pendapatan kami juga bagi provinsi kelautan. Kemudian izin-izin kapal-kapal perikanan yang dulu menjadi kewenangan kita, sekarang sebagian besar juga sudah dialihkan ke pemerintah pusat. Barangkali itu perlu menjadi pertimbangan karena ada retribusi yang juga bisa mendukung kemampuan daerah dalam memperkuat fiskalnya. Nah, selanjutnya kami masuk ke poin pentingnya, Pak Ketua. Pertama, berkaitan dengan perkembangan APBD Provinsi Kepri. Tolong slide-nya. Nah, ini APBD Provinsi Kepri secara umum saja, Pak Ketua. Di tahun 2024 itu kemampuan fiskal kita melebihi 50%, karena PAD kita 1,9 triliun, kemudian dana transfer 1976, jadi masih ada selisih 0, sekian, dan kita sudah berada di posisi 50,0 sekian persen. Akan tetapi di tahun 2025, memang karena Undang-Undang HKPD ada option pungutan, maka PAD kita menurun menjadi 1,76 triliun, sementara dana transfer kita menurut prediksi kita karena ada salur yang belum disalurkan ke kita tahun 2024 itu masih kita hitung sebagai sumber pendapatan, maka kita menurun ke angka 44% lebih, dan itu pada posisi provinsi yang sedang. Mungkin bisa lanjut. Nah, APBD kita di tahun 2025 kita perkirakan 3,7 triliun rupiah lebih. Nah, kemudian kabupaten kota di Provinsi Kepri untuk lanjutkan. Nah, ini posisi Provinsi Kepri kita berada di kategori fiskal sedang untuk APBD 2025. Kemudian untuk kabupaten kota, Batam itu berada pada posisi kategori fiskal tinggi. Kemudian Bintan, Tanjung Pinang, dan Karimun pada posisi sedang. Kita masih ada 3 yang masih rendah, Pak Ketua, yaitu Natuna, Anambas, dan Lingga. Ini yang menjadi PR kami dan kita terus dorong bersama para bupati wali kota untuk mengoptimalisasi potensi-potensi yang ada di 3 wilayah itu. Lanjutkan. Sedikit lagi. Ini kondisi BUMD di Provinsi Kepri. Kita punya 4 BUMD saja, Pak. Ada PT Pembangunan Kepri, ini kegiatannya aneka usaha. Ada Prumda Air Minum Tirta Kepri, ada PT Pelabuhan Kepri, ada PT Energi Kepri yang baru saja kita bentuk. Sebelumnya mereka nyantol di PT Pembangunan Kepri. Karena kita akan menampung partisipasi interest perusahaan-perusahaan minyak dan gas yang ada di Kepri, di Natuna dan Anambas, maka kita sudah membentuk ini. Lanjutkan. Nah, ini kondisinya, Pak. Walaupun sedikit tapi alhamdulillah semuanya punya laba. Pertama, PT Pembangunan Kepri, periode pertama saya menjabat gubernur, ini rata-rata minus, Pak. Tapi kita coba lakukan perbaikan-perbaikan.
dan alhamdulillah sudah memberikan laba walaupun masih 275 juta Pak. Akan tetapi ini disebabkan beberapa kegiatan-kegiatan kita juga, karena pada dasarnya BUMD bukan hanya profit oriented, tapi kita juga mengambil segmen-segmen yang bisa membantu masyarakat, terutama memberikan subsidi transportasi kepada bahan-bahan pokok Pak, yang pada saat-saat tertentu kita butuhkan, maka BUMD Kepri mengambil posisi itu, selain juga mereka menjadi supplier untuk masyarakat. Untuk salah satu usaha ada namanya PT NWN, yaitu Natuna West Natuna itu adalah anak perusahaan yang untuk menampung PI, dan kita sudah tanda tangani kemarin satu perusahaan gas baru. Insya Allah dalam waktu 2-3 tahun ini ada 8 perusahaan yang sudah planning of development-nya, dan insya Allah nanti akan memperkuat pendapatan kita dari sisi fiskal daerah. Kemudian untuk perusahaan daerah air minum, alhamdulillah kita sudah mengalami keuntungan lebih dari 9 miliar rupiah, karena kita masih menjaga, kita sedang recovery ekonomi, maka tarif-tarif air minum Pak sudah cukup lama belum kita naikkan. Nanti pada saatnya tertentu sudah memungkinkan, barangkali bisa lebih memperkuat keuntungan dan laba perusahaan daerah air minum. Kita punya PT Pelabuhan Kepri, ini juga untungnya kecil sekali Pak, baru 3 miliar lebih. Salah satu penyebabnya kita mengoperasikan satu buah kapal transportasi masyarakat dengan kapasitas penumpang sekitar 160 kapal, dan kapal itu tidak hanya melayari jalur-jalur gemuk Pak, tetapi pulau-pulau di Lingga di mana yang tidak dilintasi kapal-kapal komersial kita singgahi untuk membantu melayani masyarakat. Jadi memang sekali lagi BUMD, STS belum Pak, itu tadi karena kewenangan tadi. Jadi STS itu dulu Pak Ketua, kita sudah pernah lakukan pungutan. Kita sudah minta legal opinion dari Kejaksaan, kemudian BPK, kemudian Kemenkumham, semua memberikan LO buat kita bahwa kita berhak melakukan pungutan STS dan bisnis-bisnis lainnya yang 12 mil. Lalu perdanya juga sudah. Nah, karena yang kita pungut retribusi waktu itu, kita lengkapilah juga dengan layanan dari pemerintah. Ada tim percepatan investasi dan promosinya, kita buat tim satgasnya bersama TNI, Polri, dan pihak yang lain Pak, agar tidak semua institusi di laut itu naik ke atas kapal. Memberikan jaminan hukum kepada pemilik kapal. Kemudian alat-alat untuk kontrol juga sudah kita persiapkan, dan kita sudah lakukan pungutan. Tapi kita sempat dipanggil ke pusat dibahas Pak, dan sampai saat ini kita hentikan waktu itu. Kita mau sampaikan persoalan itu melalui Mahkamah Agung waktu itu, akan tetapi karena pertimbangan kita bersama-sama antar pemerintah, maka kita tunda dulu. Barangkali ini juga Pak bisa menjadi model bagi teman-teman provinsi kepulauan yang lain, agar bisnis-bisnis yang ada di 12 mil itu dapat dikelola oleh pemerintah daerah, terutama bagi provinsi-provinsi kepulauan, karena itu sangat berpotensi. Tidak hanya ship to ship Pak, lay-up kapal, kemudian cruising, logistik, dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan itu ke depan menjadi concern dari teman-teman Komisi 2. Lanjutkan. Ini BLUD di Provinsi Kepri Pak, kita punya 2 rumah sakit dan statusnya rujukan utama plus rumah sakit pendidikan, kemudian rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat. Kalau di Jawa Tengah ada 3 Pak, mungkin banyak pasiennya kita, karena orang yang sakit jiwa sedikit, maka 1 aja Pak kita buat nih Pak D. Kemudian BLUD SMKN, kita sudah punya 5 yang berjalan baik. Ini programnya link and match dengan industri-industri di Batam dan di Pulau Bintan dan Karimun, sehingga produk-produk mereka dipasarkan dan digunakan untuk industri-industri di sana. Tahun 2025 ini 14 sekolah lagi akan kita BLUD-kan, dan sisanya nanti berikutnya. Teruskan. Nah, ini kondisi ASN di Provinsi Kepri Pak. Totalnya ada 4.792 dengan berbagai jenjang dan kriteria. Lanjutkan.
Kemudian kami sampaikan juga rekapitulasi data P3K di Provinsi Kepri. Untuk seleksi tahap pertama Pak, yang mengikuti seleksi itu ada 4.401, kemudian yang lulus tahap pertama itu ada 3.491, yang paruh waktu 910 Pak. Kemudian untuk tahap kedua kita masih akan mengikutkan 1.520 peserta yang memenuhi syarat, MS adalah 1.307. Nah, ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan, bahwa kita perlu segera Pak sebaiknya menerbitkan aturan yang mengatur tentang tenaga kerja yang berstatus paruh waktu Pak. Karena di tiap provinsi yang mereka ikut P3K tidak lulus, tak memenuhi passing grade, mereka paruh waktu, sampai hari ini aturan ketentuannya belum ada. Mereka juga menanyakan paruh waktu itu statusnya bagaimana, apa haknya, apa kewajibannya, agar ini tidak menjadi sesuatu yang diperbincangkan terus, barangkali perlu menjadi prioritas untuk segera menerbitkan aturan tenaga paruh waktu. Kemudian untuk penggajian P3K, kalau bisa Pak, sepenuhnya bisa dibiayai oleh DAU spesifik, grant Pak. Seperti contoh, kebutuhan P3K kita itu untuk gaji 99,4 miliar, alokasi gaji dari pemerintah pusat itu 83,5 miliar, sehingga terdapat kekurangan 15,8 miliar. Kenapa itu perlu didukung oleh pemerintah pusat? Karena daerah biasanya memberikan tunjangan penghasilan Pak. Tunjangan penghasilan ini juga yang bersama gaji ini menyebabkan belanja pegawai itu biasanya rata-rata di atas 30% gitu. Lanjutkan. Nah, Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, ini perlu kami sampaikan, biasanya belanja pegawai kita itu bisa kita kontrol rata-rata Pak 27,7%. Nah, akan tetapi karena ada P3K, ada tunjangan penghasilan, maka kita hitung-hitung Pak, kalau nanti SK mereka semua telah terbit, kita bayarkan, maka belanja pegawai kita bisa mencapai 37,9%. Maka saran kita ada dua. Pertama, penerapan ketentuan Undang-Undang 1/2022 tentang HKPD dalam hal persentase belanja pegawai tidak melebihi 30%, mungkin perlu ditinjau kembali Pak. Kalau tidak ada solusi lain, karena saya yakin setiap daerah tidak mungkin menghindari itu. Kalau TPP dulu hanya tunjangan strukturalnya, pejabat struktural, sekarang pejabat fungsional banyak sekali Pak, juga kita berikan. Atau yang kedua Pak, komponen gaji P3K yang masuk dalam kategori belanja pegawai mungkin bisa disesuaikan masuk menjadi belanja barang dan jasa, barjas Pak. Nah, itu juga memungkinkan, nanti mungkin Pak Dirjen bisa memberikan penjelasan itu. Nah, supaya ada solusi kalau memang 30% itu masih tetap diberlakukan, karena kelebihan itu kita hanya diperkenankan menurut aturan itu sampai dengan tahun 2027 ya Bu Wamen ya. Nah, setelah itu tidak diperbolehkan lagi, barangkali kita mesti cari solusi terbaiknya. Lanjutkan. Habis? Saya kira mungkin itu Pak, karena buka pakai pantun, tutup pun pakai pantun lah. Nah, pantun penutup. Dari Jakarta menuju Kepri, lepas tali layar terkembang. Apresiasi untuk Komisi 2 DPR RI, membina daerah maju dan berkembang. Pantun terakhir lagi, cuci pakaian dengan sampo. Demikian sekilas info. Nah, terima kasih, selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.